Oke, halo semuanya. Kembali lagi di acara kecintaan kita bersama di episode kedua di acara Satu Meja. Satu meja. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial yaitu Om Bea Wiharta. Halo Om, selamat datang. Halo. Dan selamat datang di studio barunya Bintang Mas. Ya, selamat buat Bintang Mas studio barunya. Terima kasih banyak. Saya aku tuh mau jujur ya Om, aku tuh setiap ketemu Om B itu ya, vibes-nya tuh agak gimana gitu ya. Mungkin karena Om B itu kan termasuk yang historical juga, salah satu orang yang menurut aku tuh ya keren lah, dan jujur vibes-nya Om B itu kayak berat gitu. Padahal sebenarnya Om B itu baik banget gitu. Nah Om, kira-kira kegiatan belakangan ini tuh tadi ngapain nih Om kira-kira nih Om? Kegiatan belakangan aku banyak berpikir. Sibuk jadi Iya, enggak. Aku lagi mengerjakan proyekku Unbreakable People. Tahun lalu itu ada 5 orang, targetku tahun ini 5 orang lagi yang aku cari. Terus aku berpikir bagaimana lebih memperkenalkan storytelling kepada penggemar foto saat ini. Karena yang aku lihat yang banyak berseliweran di lini masa itu foto single ansih gitu. Menurutku hari ini kalau kita melihat pasar fotografi terbesar itu sebetulnya Gen Z. Gen Z ya? Betul. Iya. Dan Gen Z hari ini itu senang sesuatu yang berbau storytelling. Gitu. Aku lagi mikir gimana lebih mempopulerkan, membuat storytelling zaman ini, hari ini, gitu. Jujur aja kita kan generasi yang maunya kelihatan gampang gitu Om di depan mata ya. Iya, iya. Om B jadi lagi menuju ke arah gitu juga tuh Om. Iya, betul. Kita tunggu nih karya-karya Om B selanjutnya, apalagi Unbreakable People ya. Oke, terima kasih. Nah, Om kalau mau nyetrit atau mau jalan ya foto, kira-kira Om B ada nggak lensa kesukaannya Om B itu apa aja? Beberapa tahun terakhir itu, terutama setelah pensiun dari Reuters, aku lebih menyukai memakai lensa fix, gitu. Dan dari dulu kan aku selalu bawa 2 body. Kayak gini ya? Ya, kayak contoh, Om B ya? gitu. 2 body. Karena kalau 1 body rusak, 1 body masih bisa dipakai. Misalnya kayak gitu. Dan 2 body itu harus sama dalam arti lensa-lensanya bisa ditukar-tukar. Gitu. Nah, kalau aku bawa 2 body, ini konfigurasiku. Yang pertama aku pakai 18 mili di Fuji, yang kedua aku pakai 35. Gitu. Yang satu lebar dengan ambience tapi nggak terlalu distorsi, yang satu lagi lebih padat sudutnya. Gitu. Ya kayak gitu. Nah, ini konfigurasi kalau aku bawa 2 kamera. Kalau aku traveling, aku merasa harus lebih simpel, aku bawa 1 body. Dan aku nggak milih 18, aku nggak milih 35, aku milih ini, 27. Milih 27? Iya, 27. Kayak kemarin aku sama keluargaku kan, jalan-jalan sama keluarga, aku kan nggak motret niatnya, tapi jalan-jalan, tapi aku pingin punya dokumentasi, jadi aku pakai 1 body, itu X-Pro sama lensa 27. Gitu. Nah, boleh dong Om ceritain sedikit nih pas pakai 27 itu, atau Om ke Jepang itu rasanya gimana sih Om? Berarti dia lumayan gak terlalu besar ya lensanya? Iya. Nah, aku milih 27 itu karena dia lensanya kompak, terus semua lensa 27 yang diproduksi oleh brand-brand lain itu selalu kompak. Nah, aku pilih 27 itu karena dia cukup kompak, terus sudutnya nggak terlalu lebar, sehingga distorsinya terjaga dan cukup bagus untuk membuat foto-foto close up atau foto-foto yang portret cukup dekat, ingin kelihatan dengan detail muka kayak gitu.
Jadi 27 buat aku hari ini paling fleksibel. Kira-kira Om, 27 ini tuh justru lebih cocoknya dibawa kemana nih? Karena kan Om B baunya travel. Tapi ada nggak nih kira-kira saran dari Om B 27 itu cocoknya kira-kira dibawa foto apa nih? Ini sebetulnya ketika dia masuk di travel, otomatis dia masuk di street. Oke. Karena dia bisa buat foto portrait, dia bisa buat foto yang environment-nya kelihatan semua. Jadi dia cukup fleksibel gitu. Nah, otomatis kalau kita pakai 27, kita nggak bisa ngambil foto apa yang terlihat di depanku ini harus masuk semua. Tapi apa yang ada di depanku ini, bagian mana yang harus aku pilih untuk masuk di sini. Gitu. Itu yang harus dipelajari. Nah, mempelajari bahwa bagian ini yang masuk di lensaku, itu adalah sebetulnya pembelajaran pada cara melihat yang akan berinvestasi pada diri sendiri. Once dia tahu, jadi ini ada sebuah peristiwa, nah tapi aku harus membuatnya kompak, mana yang harus aku pilih, itu yang akan tinggal dalam diri kita. Kemampuan itu akan tinggal terus dalam diri kita, gitu. Karena gini, sebagai storyteller, sebetulnya yang harus dirancang pertama itu adalah cerita apa yang aku akan buat dalam fotoku ini. Lalu aku akan mengeluarkannya lewat alatku ini, gitu. Jadi tools ini menentukan atau sebagai penyaring apa yang akan kita keluarkan setelah kita olah dari mata, gitu. Nah, ketika bawa 27 misalnya, kita tahu harus sadar bahwa kita bawa lensa 27. Bukan bawa lensa 14 mili. Gitu. Kalau main itu kita udah tahu kita pakai lensa 27, jadi begitu kita melihat, kita harus memperkirakan kalau kita berdiri di sini 27 itu yang masuk sebelah mana. Gitu. Om itu kalau menjelaskan itu selalu ini ya, sangat berwibawa emang kadang sampai gitu ya. suka sampai sendiri keren banget Om. Terus boleh nggak sih Om share dong dikit nih aku, apalagi kan Om B itu kan sekarang mungkin jatuhnya nyetrit nih ya, dan itu streetnya selalu kena banget. Kira-kira project apa nih yang Om B itu lagi siapkan di foto street ini gitu? Iya, gini, aku melihat dari lini masa, street kemana-mana, tren penggemarnya turun. Dan aku tahu itu karena udah jenuh. Mau dibawa kemana? Ini misalnya di Jakarta, semua tempat udah dijelajahin. Orang datang motret, pulang, selesai. Nah, yang nggak pernah dilakukan menurutku adalah ketika kita pergi ke sebuah tempat, kita itu mau memotret, kalau street itu kebanyakan daerah-daerah urban. Daerah orang datang, dari daerah datang ke kota, mereka hidup di kota dengan budaya lama dibawa ke kota, menyesuaikan. Nah itu sebetulnya banyak hal-hal yang unik yang bisa kita lihat. Nah ketika nyetrit, kita bisa menangkap itu. Oke, selesai. Pulang nyetrit, biasanya kita kumpul, ngobrol, kesannya gini-gini, udah selesai. Ada dua hal yang nggak dilakukan biasanya adalah bagaimana kemudian membahas foto itu mempadu-padankan apa-apa yang udah kita dapat. Dipadu-padankan, terus habis itu umumnya sekarang hanya dikeluarkan di sosmed. Padahal kita sebagai fotografer bisa membuat album dari perjalanan kita. Terus kenapa harus buat album gitu? Karena kita sudah menginvestasikan banyak hal. Kita beli kamera, kita beli lensa, kita membeli waktu, kita membuang duit untuk transportasi. Nah, ini hal-hal ini itu harus pindah lahir menjadi sebuah produk yang bisa kita simpen, yang terus aku bisa bilang nih, gua udah jalan ke Cilincing nih.
gitu. Kalau di sini nih gue udah jalan ke Cilincing, buka Instagramnya, yang dibawa, yang di present banyak banget gitu. Oh, ada halaman ini, tapi kalau dia dicetak jadi album, ya udah ini album Cilincing gua, atau ini albumku Kerangkas, gitu kayak yang aku bikin sekarang. Oke, ini ada Om Bea Project. Gitu. Kita rasin Om. Sip. Ya, Oke. kayak gini. Ini foto-foto nyetrit di Malang. Dia jadi satu album. Yang sebelum aku bikin album gede gini, aku bikin album nih. Album memadu-padankan foto yang kita cetak hanya di selembar kertas. HVS biasa. Maksudnya padu padan gimana? Maksudnya padu padan adalah gitu. Ini namanya zin. Oke. Zin ini adalah sebuah bentuk yang dipopulerkan anak-anak punk sebagai pemberontakan terhadap tahun 80-an, buku foto yang demikian mahal dibikin, dan nggak mungkin dibikin oleh semua orang karena buku foto mahal. Anak-anak punk itu memperkenalkan zin yang, kalau ini zin foto, yang isinya bebas. Menurut gue, harganya murah karena gue bisa bikin dari selembar kertas, atau kalau menjadi panjang, gue bisa pakai alat apa aja, kayak gitu. Kayak ini memadu-padankan foto misalnya. Ini bisa bebas pilih Om, cover depannya. Iya, gitu ini kan. bisa pilih. Kita mau pakai cover depan mak-mak ketawa nih, bisa. Terus kita mau pakai ibu-ibu ini, atau ini jemuran nasi yang akan dimakan lagi, nasi yang kita bisa milih, terserah kita. Yang harus kita tahu itu sebetulnya kita mau cerita apa sebagai foto pembuka. Terus, nah gini. Terus, foto belakangnya ini, gitu. Ketika alurnya ini udah ketemu, alur 8 foto ini udah ketemu, kita bisa kembangin lagi menjadi ini. Yang lebih ini ya. Menjadi 32 halaman, gitu, 32 halaman. Yang kadang-kadang kalau kita nyetrit, kita lupa bahwa ada hal-hal kecil yang cukup menarik ketika dia udah jadi album kanan kiri gini. Ya ini orang nongkrong di sebuah kampung di Malang, ya kan? Yang karena kita udah memperkenalkan diri, kita mau thread duduk di depan mereka, mereka udah cuek aja. Nah, warna orang yang lewat berbunga-bunga ini, kalau dipadu-padankan dengan seonggok bunga yang ada di situ, lalu padu-padannya ini menjadi sebuah konektivitas yang kita nggak akan pernah lihat kalau kita hanya menghasilkan foto dan kita keluarkan di Instagram. Gitu. Karena kalau di sini halaman ini dibagi 2, maka akan sangat kecil. Gitu. Kayak gitu. Atau misalnya kita motret 1 frame. Karena ini konsepnya, misalnya ini aku bikin konsep yang sebelah 1 halaman ini manusia, 1 halaman ini benda mati, misalnya. Di sini tetap, ini padahal 1 frame, jadi 1 halaman ini manusia, 1 halaman ini benda mati. Tapi ini dari 1 frame. 1 frame foto. Gitu. Kalau ini kan 2 frame nih. Gitu. Terus ini. Gitu. Ini manusia, ini benda mati. Warnanya harus berkorelasi. Ada warna merah, di sini ada merah. Ini agak biru-biru, ini biru. Gitu. Oke. Terus ya ini warnanya hijau, ini kehijau-hijauan. Kayak gitulah kira-kira. Karena ini Malang, aku harus motret bakso. Ada ciri khasnya banget. Ya, ciri khasnya gitu. Nah, ini warnanya kayak gini. Kita harus cari foto yang warnanya larinya sehingga kanan kiri ini seperti sebuah pasangan. Gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, membuat ini adalah hasil akhir dari pemikiran kita mau cerita apa.
Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya Om, kayak misalnya mahal lah atau apa, karena ini tuh adalah cara yang mungkin paling affordable dibanding bikin buku yang mahal. Iya, betul. Karena ini kertasnya juga murah. Terus kita nempelnya pakai selotip kertas biasa kayak gini. Ini satu roll itu mungkin 20.000 kertas ini. Selotip ini. Kayak gitu. Dipakai berkali-kali ya Om. Bisa dipakai banyak halaman. Kayak gitu. Jadi, aku habis nge-treat nih di Rangkas Bitung. Ini albumku Rangkas Bitung. Kita bisa pamerin ke teman. Atau ceritakan ke teman. Gitu. Sebuah foto nggak hanya berakhir di sosmed, tapi sebuah foto bisa berakhir jadi album. Nah, untungnya apa? Kalau kita bisa bikin album, setiap kali kita habis jalan sama pacar misalnya, kita bisa bikin album. Ini jalanku sama pacar. Oh itu romantis banget ya Om, dan itu niat loh. Oh iya, kalau aku jalan sama keluarga, karena aku bikin begini, aku udah, foto-fotoku jalan sama keluarga, habis ini tak bikin album. Jadi aku udah, ini album kita ke Jepang, jalan-jalan kemarin, gitu. Ini aku cari-cari momen-momen yang lucu-lucu anak-anakku, kayak gitu. Ya kalau aku punya pacar harus dan ngebuatin album kayak gitu. Oh iya. Cuma aku sangat niat ya Om, Gitu. sepertinya kayak gitu. Nah, jadi kalau kemampuan ini bisa dimiliki oleh teman-teman yang biasanya treat, aku yakin mereka akan lebih niat nge-treat. Yang kedua adalah kalau mereka jalan sama keluarganya, pulangnya mereka bisa bikin album sendiri. Gitu. Nggak susah Nggak susah. dan murah ya Om. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi Iya, betul. untuk membuat kayak gini. Iya. Ini yang aku akan kerjakan di tahun 2026. Harus. Gitu. Mungkin kita bisa bikin proyek ini bareng juga nih Om. Bro, bisa banget. Bisa banget. Boleh banget. Iya. Gitu. Nah Om, karena Om Bea tuh mungkin kalau bisa dibilang moto udah lama banget ya. Nggak bisa bohong lah Om. Kira-kira Om Bea tuh mau bawa justru ke depannya fotografer itu kayak bagaimana? Seperti apa nih Om? Ke depan nih. Yes. Gini. Mungkin ke depan nih Om. Oke. Ke depan. Ke depan itu aku mapping ada tiga bagian utama yang udah terjadi di dunia visual. Bagian pertama adalah lukisan. Dulu tahun 1000 berapa ya? Melukis itu. Katakan, aku lupa, mungkin tahun 1700-an orang udah mulai melukis. Orang kemana-mana akan lihat pemandangan bagus atau hal-hal yang mau diceritakan, dia buka kanvas yang lukis tuh. Bentuk visual. Datang kamera ini. Ini bagian kedua. Bagian pertama ngelukis, bagian kedua kamera. Oke, kemana-mana orang bawa kamera. Buat motret. Kayak zaman sekarang. Simpen di hard disk. Gitu. Aku mengalami, lalu yang bagian ketiga adalah AI. Oke, bisa menghasilkan visual. Dalam ini aku bicara visual ya. Orang punya mesin AI, beli 1 juta setahun, dia ngomong prompt, ini ada fotoku, coba kamu promptnya, oke, ini fotoku, kasih background pantai, ada ininya, ada ininya. Jadi dia visual. Jadi ada 3 bagian visual. Lukisan yang dihasilkan oleh lukisan alatnya, yang dihasilkan kamera alatnya, yang dihasilkan AI alatnya. Gitu. Ke depan ini menurutku kamera akan bersaing sama AI. Oke, ya. Menurutku ya. Menurut Om Bea. Iya, orang boleh nggak setuju nggak apa-apa. Tapi menurutku orang akan bersaing menghasilkan visual di kamera dan di AI. Aku mengalami, aku SD, kelas 1, kelas 6 SMP, itu ada pelajaran seni lukis. Yang kita semua murid harus punya cat air. Mereknya Butterfly. Isinya 12 cup warna-warna yang berbeda mulai dari putih, coklat, pokoknya kuning,
hijau, biru, merah, sampai hitam. Yang kita menggambar terus pakai cat air, menghasilkan visual. Gitu. Aku mengalami 3 zaman. Cat air, menghasilkan visual, kamera, yang aku sekarang jadi, profesiku ini, sama AI nantinya. Nah, kamera ini akan bersaing dengan AI menghasilkan visual. Nah, oke, sekarang apa hubungannya dengan ini? Ini adalah sebuah pengejawantahan bentuk storytelling yang hanya dibikin oleh manusia berdasarkan apa yang aku pikir ketika aku habis jalan. Oke, yang ini saat ini nggak bisa dibikin oleh AI. Karena AI hanya bisa membuat visual per visual per visual. Tapi kalau kita punya banyak kemungkinan untuk menyusun padu padan habis gambar ini apa, yang semuanya berujung pada apa yang kita sebagai manusia ingin ceritakan. Gitu. Itu yang nggak bisa dibikin oleh AI. Sampai saat ini. Nah, karena aku fotografer, dan karena sekarang zaman storytelling, aku bilang, setiap fotografer akan bertahan kalau dia bisa bikin storytelling. Gitu. Seperti dulu, balik lagi ke zaman lukisan, ketika ada kamera, apakah semua pelukis mati? Oh enggak. Hanya pelukis-pelukis mediocre atau pelukis yang setengah hati aja yang akan habis. Semua pelukis yang niat, yang bisa membentuk ciri khasnya, yang bisa bercerita dalam fotonya, yang akan bertahan. Contohnya siapa? Contohnya Joko Peke, pelukis dari Jogja. Dia melukis pada tahun 90-an berapa aku lupa. Dia melukis tentang metafora yang dia gambarkan sebagai bentuk kerakusan kekuasaan penguasa. Yang kemudian pada saat itu di zaman kamera, lukisannya laku ratusan juta kalau nggak salah sampai 1 miliar. Dan itu heboh. Kenapa? Karena Joko Peke bisa memanfaatkan kemampuan dia melukis untuk bercerita. Gitu. Berdasarkan sejarah itu, aku bilang kalau kita bisa bercerita lewat ini, gitu, maka ini nggak akan bisa ditiru oleh AI. Seperti Joko Peke membuat lukisan mencari celeng. Aku lupa tentang ada celengnya pokoknya, aku lupa. Apa yang diceritakan atau dilukis Joko Peke dalam lukisannya itu nggak bisa ditiru oleh kamera. Gitu. Mungkin aku bisa sedikit ngambil ya Om ya, sebenarnya apa yang kita lakukan dari hati itu pasti sebenarnya keluarnya bagus ya Om. Iya, betul. Dan menurut aku kayaknya tadi Om ya benar banget, mungkin AI itu adalah membantu gimana kreativitas kita Om. Semua idenya dari kita dan AI itu makin membantu pekerjaan kita. Betul. Betul. Aku percaya sebenarnya kayak gitu Om. Ya. Banget. Dan ini aku masih keren banget, amazed banget. Dan benar AI nggak mungkin bisa buat kayak gini, ini hanya si manusia yang bisa membuat hal-hal kayak gini, kayak gitu. Oke, gimana Om? Untuk kayaknya obrolan kita udah panjang dan kayaknya ke depan kita harus mungkin nge-treat bareng sama Bintang Mas dan sama Seven Artisan. Biar mungkin bisa langsung nyoba juga langsung pelan-pelan ngebuat album kecil-kecilan kita ya. Dan apa nih Om kira-kira saran untuk gimana ya, mungkin teman-teman fotografer yang masih kayak nggak yakin nih untuk mempertahankan fotografer, atau mungkin yang baru mau coba biar lebih yakin, itu gimana dari Om B? Gini, kalau buat aku sebetulnya mempelajari fotografi hari ini itu adalah mempelajari bahasa. Buat aku fotografi hari ini adalah bahasa visual yang punya kedudukan sama dengan bahasa tulis. Kalau aku dulu menginginkan sesuatu atau belajar atau akan berimajinasi,
aku selalu berangkat dari bahasa tulis. Karena ketika kecil sekolah, anak-anak sekarang sekolah juga belajar bahasa tulis dulu. Menulis, membaca, menulis. Nah, hari ini karena ada gadget, bahasa visual itu berkembang pesat, yang kalau dituliskan dalam bentuk tulisan itu akan sangat panjang. Dan itu nggak disukai anak sekarang. Ya kan? Karena anak sekarang itu menyukai visual. Iya kan? Jadi kalau kita mempelajari visual, kalau kita mempelajari fotografi, kita harus menunjukkan bahwa kita sedang mempelajari bahasa visual, gitu. Yang akan jadi mix and match kalau ini bahasa visual, ini ada bahasa tulis, kayak begini. Misalnya ini halaman kosong, ini nanti tempat bahasa tulisnya. Sehingga apa yang ditulis di sini melengkapi visual ini. Contoh lagi ini. Kayak ini. Ini ditulis akan sangat panjang dan ketika dilihat atau dibaca, orang nggak akan semasuk ini melihat visual. Kalau begitu ini jadi bahasa visual, orang langsung lihat, anjir, gitu kan. Dia udah berbicara bagaimana ekspresinya dia. Tinggal kita menuliskan sesuatu di sini, maka ini akan jadi sangat kuat. Gitu. Ini yang aku sebut bahasa visual. Gitu. Kayak ini misalnya. Nih, kayak ini. Kamu bisa lihat bagaimana istri melihat suaminya, lihat matanya, ya kan? Bagaimana kamu mendeskripsikan menjadi bentuk tulisan, gitu. Ini bahasa visual, gitu. Jadi kalau sekarang orang mau belajar fotografi, buat aku patokannya satu, kamu harus yakin bahwa kamu sedang mempelajari bahasa visual, gitu. Oke, terima kasih banyak Om B. Sama-sama. Terima kasih banyak, apalagi saat kita ngomong-ngomong tadi tuh ilmu tuh makin nambah ya rasanya ya selalu kalau habis bicara sama Om B. Thank you banget Om B udah datang ke sini. Terima kasih. Apalagi mau ke Jogja ya di sini ya. Iya, habis ini pulang ke Jogja. Mau balik lagi ke Jogja gitu. Ya semuanya terima kasih. Mungkin bisa komen-komen next mau ngundang siapa lagi nih ya gitu kan. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.